Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad ibn Nagib Al-Masri Asy-Syafi'i fi kitabih Anwarul Masalik Syarah Umdatis Salik wa Uddatin Nasik. Ila qala radhiyallahu ta'ala anhu babu ma yufsidu sholata wa ma yukrahu fiha wa ma yajibu. Ini mubtilatus sholah dan makruhatus sholah. Mata natoko bila udrin, barang siapa yang dalam keadaan sholat bicara, mengeluarkan kata-kata tanpa uzur, ya, tanpa uzur, biharfaini, apabila sampai 2 huruf atau 1 huruf tapi bisa dipahami. 2 huruf yang membatalkan itu contohnya apa? 2 huruf. Jaga 2 huruf. Tapi kalau cuma 1 aja, ya. Patokan huruf ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, juga bukan bahasa Madura. Oneng, ya. Jadi patokan huruf itu bahasa Arab. Ja, jim di fathah, ja. Kalau bahasa Indonesia, ja itu J-A. Jadi akhirnya 2 huruf. Tapi di bahasa Arab 1 huruf aja ja itu. Ya. Ja, atau ba. Kalau sengaja 1 huruf nggak batal, walaupun nanti kalau nggak ada maksud, nggak ada apa, makruh. Kalau niat istihza batal, niat guyon batal. Kecuali ada 1 huruf tapi dia itu punya makna dalam bahasa Arab lagi-lagi. Seperti contohnya ki minal wiqayah, ai waqo yaki wiqayatan, atau ro dari ro'a yaro ru'yan ro, fi'il amrnya ro, ya. Atau lainnya lagi wa'a ya'i wa'i wa'yan, ya, bahwa wa'in, ya, ai la ta'i, ain tok 1 itu artinya fahimah. Ya, kita dalam bahasa Arab, orang itu harus punya wa'i, pemahaman. Ya, itu repot itu ain tok 1 ini pahamlah artinya. Ro, lihatlah. Qi, jagalah. Nah, ini 1 huruf tapi dia mempunyai makna, batal. Ya. Atau li dari wala yali wilayah, ya. Wala yali wilayah artinya pembelaan, ya, pembelaan atau kekuasaan, ya. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kemudian yang membatalkan sholat adalah wadhihku wal buka wal anin wa tanahnu wa nafhu wa ta'awu wa nauha yubtilu sholah in kana bana harfan
Ya, in bana harfan. Saya kasih. Jadi, apakah tertawa itu membatalkan sholat? Apakah menangis itu membatalkan sholat? Apakah anin sama ta'awuh itu sama? Kalau ente lihat di kamus, anin itu artinya ya ta'awuh itu. Intinya anin itu apa? Ta'awuh itu wahid yashku. Kalau ta'awuh biasanya kalimatnya minal wajah itu ta'awuh. Ya, kesakitan. Ya, kesakitan atau mungkin apa? Nangis atau gimana terus merintih. Ya. Anin wa ta'awuh sama. Wa tanahnuh. Apakah tertawa? Apakah menangis? Apakah mengeluh atau merintih atau mengatakan kesakitan tadi itu? Atau tanahnuh? Salat tanahnuh. Wan nafhu. Apa nafhu? Meniup. Salat meniup. Wa nahmuha atau yang lainnya, apakah itu semua termasuk yang membatalkan sholat? Jamaah jawabannya in bana harfan. Batal kalau ketawanya, kalau nangisnya, kalau menjeritnya, atau merintihnya, atau kesakitannya, atau tanahnuhnya, amnya, atau batuknya, atau yang lain tadi itu. Bersin batalkan sholat enggak? Haji. Semuanya dikatakan kalau apabila keluar dari itu semua dua huruf batal. Ya, ketawa, ada orang sholat ketawa, batal, udah? Nggak batal. Ngakak, batal. Tiga itu. Ya. Atau nangis, keluar air mata, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau nangisnya keluar kata-kata, oh iya, satu huruf tidak membatalkan kecuali ada makna. Dua huruf batal. Dua huruf aba, ja, ta atau apapun, atau satu huruf mudah dipanjangkan jadi dua huruf. Contoh, ba, tidak batal. Ba, batal. Karena ba sama alif itu. Paham? Nah, begitu juga tadi ini. Jadi, jadi ketawa itu nggak batalin sholat? Enggak, asal tidak keluar dua huruf. Jadi ketawa itu yang batalin itu yang ngakak itu. Ya, nangis juga enggak. Sholat imamnya ngaji nangis dia, nangis nggak apa. Tapi lihat gogo, ya, ada orang-orang yang sholat gitu terus histeris gitu. Kalau sampai keluar dua huruf batal. Ya. Kemudian fa'in kana, selesai. Ya, tanah Nuh juga gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau batal. Ya. Fa'in kana udrun bi ansabaqa lisanuhu. Nah, sekarang kalau bicaranya itu tadi kan dikatakan disebutkan
Man natoko bila udhrin. Sekarang kalau natoko fa in kana natoko bi udhrin. Barang siapa yang berbicara dengan udhur di dalam sholat, yang nggak ada udhur tadi disebutin semua batal. Tapi kalau ada udhur ini gimana? Kalau ada udhur, seperti apa udhur itu? Bi'an sabaqal lisanu. Apa sabaq lisanu itu? Keperucut. Sabaq lisanu. Keceplosan. Malaysia mana? Malaysia. Skandar mana? Dan apa itu keceplosan itu? Tak silap apa? Silap. Silap. Tak sengaja. Bahasa Thailand. Melekenda. Asam. Jadi kalau apabila silap atau keceplosan atau melekende, atau ghalaba dhahikun. Ghalaba dhahik itu tertawanya enggak bisa ditahan. Ya. Au ghalaba su'al atau bersin atau batuk. Ya, bukan dibatuk-batukin. Tanah nuh itu disengaja. Itu tanah nuh. Tapi kalau batuk itu enggak disengaja. Tak, itu ghalab, datang sendiri, ya. Au takallama nasiyan atau bicara lupa, enggak tahu gimana sholat, lupa kalau dia sholat. Ketemu temannya dia ngomong, nanti kok lupa kalau sholat. Gimana hukumnya? Au jahilan tahrimahu bi qurbi ahdihi bil Islam, atau dia nggak tahu kalau sholat nggak boleh bicara, sholat nggak boleh jalan, atau sholat nggak boleh makan, dia nggak tahu. Kenapa? Karena li qurbihi au ahdihi lil Islam, ya. Li qurbi ahdihi lil Islam itu baru masuk Islam, baru seminggu masuk Islam, dia nggak tahu mubtilatus sholat, makruhatus sholat, nggak tahu. Ya. Maka gimana yang seperti itu? Kathura urfan abtola wa in qalla fala. Kalau yang tadi saya sebutkan, yang ada uzur tadi itu keceplosan ataupun ghalaba dhihik atau bersin atau batuk atau semua, ya. Kalau apabila sedikit gak apa-apa, tapi kalau banyak tidak boleh. Nah, sekarang kalimat sedikit dan banyak ini gimana? Matan mengatakan urfan. Banyak dan sedikitnya itu tergantung uruf. Orang bilang itu apa? Komunitas mengatakan apa? Panjang itu ngomongnya batal. Enggak. Ya. Nah, sedangkan oleh sebagian ulama, sedikit dan banyaknya kalam itu beda pendapat. Yang mu'tamad sita kalimat. Jadi kalau masih bukan sita huruf, bukan 6 huruf, 6 kalimat. Dia sholat, ya. Terus tengah-tengah sholat dia lupa atau nggak sengaja, mungkin karena kacamatanya mau diinjek, jadi dia nggak sengaja. Ada kacamata, ya, ada kacamata, berarti 3 kalimat, nggak batal. Nanti di sholat kok ngomong, masuk sholat lagi tidak apa-apa, ya. Atau temennya mau pergi ke pasar, dia lagi sholat, titip tukokna bisa dia, titip tukokno anak bisa 4, tidak batal, ya. Tolong liatin, tidak batal. Selama ada pendapat 4 kalimat,
Ada pendapat arba kalimat. Ya, ini untuk lebih hati-hati. Tapi yang paling banyak pendapat 6 kalimat. 6 kalimat apabila tidak sengaja hukumnya tidak batal. Tapi ya, kalau sudah 7 kalimat atau lebih batal sholat. Ya apa film Hindi mang bengi ajib dah. Sing main tok-tok lho iku. Arep ndelok lho iku batal. Nah, ini sudah ngawur itu, enggak sengaja, lupa. Saya nggak sengaja tadi, nggak sengaja apa itu bukan ngomong tadi, itu ngobrol. Batal. Walaupun tidak sengaja, walaupun tidak sengaja. Nah, kalau dia panjang seperti itu, batal hukumnya. Kemudian walau alimat tahrim wa jahila kaunuhu mubtilan aw qala min khaufin nar batalat. Kalau apabila dia tahu bicara di dalam sholat itu hukumnya haram, tapi tidak tahu kalau itu membatalkan. Saya tahu tidak boleh bicara kalau sholat, tapi saya nggak tahu kalau bicara itu batal. Cuman saya tahunya cuma nggak boleh gitu aja. Gimana? Batalat. Jawabannya batal. Selama dia sudah tahu itu haram, dia lakukan, walaupun dia tidak tahu kalau itu membatalkan, batal. Ya. Auqala. Ya. Kemudian atau dia berkata min khaufin nar, ketika ya dia takut dari neraka, dia ngomong 3 huruf panjang, alifnya itu 3 huruf itu, belum haknya, ya batalat li adami udrihi. Selesai. Sekarang kalau apabila dia tidak bisa membaca Fatihah kecuali dengan tanahnuh, umpama jadi dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kayak apanya di sini? Tidak bisa keluar. Maliki yaumiddin. Nah, sekarang dengan dia tanah noh keluar suaranya. Gimana? Jawabannya begini. Walau ta'adzaratil Fatihah illa bitanahnuhi tanahnahlah. Kalau orang tidak bisa membaca Fatihah kecuali harus mendehem, maka boleh dia mendehem. Karena dia gak bisa. Bentar, ini contohnya buat makmum atau munfarid atau imam sholat sirri, sholat zuhur, asar, zuhur sama asar, atau maghrib isya di Fatihah yang ketiga, atau isya Fatihah yang ketiga 4, yang sirri itu semua. Tahu-tahu dia itu mau baca Fatihah gak bisa, baca pelan gak bisa, kecuali tanahnuh baru bisa, maka boleh tanahnuh, boleh mendehem. Wa in ta'adzara al-jahru biha illa bihi tarakahu. Kalau apabila dia jadi imam, dia jahron maghrib, isya, subuh, rakaat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit. Sirron. Dia tidak bisa keras. Kalau keras dia harus
Maliki yaumiddin. Kata ulama, kalau apabila tanah Nuh tersebut untuk membaca Fatihah boleh, tapi mengeraskan Fatihah atau jahron itu hukumnya tidak boleh. Tarokahu wa asarra biha wa la yatanahnahu laha aulahu, ya. La yatanahnah lahu lil jahar. Jadi demi untuk mengeraskan, mendahem tidak boleh. Nah, kadang-kadang heran ada imam nggak boleh itu, ya. Tanah Nuh yang nggak keluar suara, kalau keluar suara batal. Kayak tadi itu, kalau sampai keluar harfan. Nah. Selesai. Walau ra'a a'ma yaqa'u fil birri wa nahwi wajaba indaruhu bin nutq in lam yumkin bi ghairihi wala taqtul walau ra'a a'ma fil birri wa nahwi wajaba indaruhu bin nutq in lam yumkin bi ghairihi. Ini tidak ada anunya lah. Tidak ada terusannya ini. Watab tulu sholatu, nah kan ini tidak ada di situ. Itu apa? Ada watab tulu sholatu, nah kurang itu. Kayak punya saya ini kurang. Itu tadi tulisannya watab tulu sholatu. Itu jawabannya. Jawabannya walau ro'a. Kalau lihat orang buta sholat ini tengah-tengah sholat ini ada orang buta mau jatuh ke sumur. Nah, ada orang buta mau jatuh ke sumur. Pas di depan ente, diingetin enggak? Diingetin batal loh sholat ente. Mas, hati-hati mas. Tidak. Ente nyelamatin, tapi sholat ente batal. Gimana ini? Dikatakan di sini, kalau lihat orang buta mau jatuh di sumur, wajib untuk bicara. Wajib, mas, sumur, berhenti, kan jauh jaraknya. Kalau dekat ya nanti pegang aja, ya. Binutuk in lam yumkin bi ghairihi, apabila tidak bisa kecuali dengan itu. Nah, mungkin lah. Apa selain ada orang mau jatuh? Ya pasti bicara. Kalau dekat pakai tangan, kalau pakai tangan selesai. Wa tabtulu sholatuhu, dan tetap sholatnya batal. Lu wajib, iya wajib berarti Anda wajib bicara dan batal sholat Anda. Lu kan gini, terus gimana sholatnya batal? Nggak apa-apa, wajib ngebatalin. Maknanya wajib ngebatalin, wajib ngebatalin sholat. Jadi hukum ngebatalin sholat itu gimana? Gara-gara tanah dong loro kabeh. Ya, hukum membatalkan sholat. Pertama wajib lihat orang buta yang kalau nggak diingatkan dia jatuh mati kesian. Kemudian apalagi yang wajib? Kalau dipanggil ibu dan ibu kita tahu bakal sakit hati apabila kita nggak mendatanginya, itu juga wajib di sholat sunnah. Sholat wajib tidak. Paham? Sholat sunnah dipanggil ibu, ya, Jamal, lagi sholat sunnah, lebih, dalam. Kalau sholat wajib, nah. Kemudian haram setiap sholat wajib dibatalin, haram. Batalin sholat wajib itu haram, apalagi demi sinetron. Pas mau sholat sudah Allahu Akbar, sinetronnya main. Saya ya Allah, sebentar lagi ya Allah, ya. Habis ini
habis ini baru sholat, haram hukumnya. Batalin sholat tanpa sebab haram. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah makruh membatalkannya. Ya, sholat sunnah hukum membatalinya apa? Makruh. Anak sholat sendiri di masjid, sholat munfarid di masjid, dapat fadilah jamaah enggak? Enggak dapat, sholat sendiri di masjid munfarid. Sholat ini Allahu Akbar. Atau gini aja, saya sholat sunnah, sholat sunnah qobliyatus subhi rakaatain Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya kan 2 rakaat. Kemudian komen Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Gimana hukumnya? Dibatalin makruh. Enggak dibatalin, ketinggalan fadilah takbiratul ihram. Kata ulama dirubah niatnya. Dirubah niatnya jadi 1 rakaat aja. Itu cepet ya, langsung salam, kemudian ikut sembahyang sama jamaah. Ya. Begitu pula kalau Anda sholat wajib ini sembahyang, anggap zuhur sendiri, kira nggak ada jamaah, tahu-tahu ada jamaah sholat, gimana hukumnya? Rubah sholat wajib itu jadi sholat sunnah, diniatkan dirubah menjadi sholat sunnah, sudah salam, habis sholat sunnah berapa rakaat? 1 rakaat, salam, baru kita ngikutin jamaah tadi itu. Wala tabtulus sholat bidzikri, sholat gak batal dengan zikir. Tengah-tengah sholat Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanallah, imam ngomong fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, subhanallah. Hukumnya gimana? Gak apa-apa tasbih. Subhanallah toh, jangan ditambahi subhanallah, istimewa ya. Tal. Ya. Subhanallah itu zikir. Boleh. Ya. Wa tabtulu bidu'a khitaban. Ya. Dan batal kalau doa yang ada huruful khitab. Ka, kuma, kum, ya, ta, tuma, tum, itu huruful khitab itu. Nah, jadi contoh lagi sholat, sebelahnya sholat wahid, wajib, yarhamukallah. Atau yang membatalkan kalimat kafnya ini, semoga Allah merahmatimu, munya ini yang batalin. Coba dirubah, rahimahullah, ya Allah rahmati dia. Jadi nggak ada khitab, nggak ada ngajak bicaranya. Itu boleh, rahimahullah. Ya, tapi kalau sudah ada ka, berarti ngajak ngomong. Ya, kalau sudah ngajak ngomong, maka hukumnya batal. Wa tabtulu bid-du'a khitaban karahimakallah. Wa alaikassalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, batal sholatnya. Tapi kalau assalamualaikum, alaihissalam, tidak batal. Untuk yang keselamatan doa, karena nggak ada harful khitab. La ghaibah. Nah ini dhamir ghaib. Dhamir itu kan ada mutakallim, mukhatab atau ghaib. Ya.
Kalau dhamir mutakalim ana nahnu, ya. Dhamir mukhatab anta antuma antum, anti antuma antuna. Kemudian dhamir wa huma hum ya huma hunna. Itu kan ada itu di nahwu itu. Fil bidayatin nahwu. Kemudian rahimallahu Zaidan, semoga Allah merahmati si Zaid. Enggak apa-apa. Tapi kalau ya Zaid rahimakallah batal. Selesai, titik. Ya. Kemudian jadi zikir tidak membatalkan sholat. Doa tidak membatalkan kecuali yang ada huruful khitab, ada yang diajak ngomong batal. Sekarang kalau sholat itu salah, imam itu keliru, berdiri ke rakaat kelima, walau nabahu syai'un fis shalah, maka makmum mengingatkannya. Sabbaha ar-rajulu wa saffaqatil mar'ah. Kalau laki-laki pakai tasbih, subhanallah. Niatnya kalau ngingetin jangan niat ngingetin aja, niat ngingetin plus zikir. Sebab kalau itu cuma ngingetin tok niatnya batal sholat inti. Ya, ada beda pendapat. Kalau atlak gimana, enggak niat apa-apa, ada di apa perinciannya. Yang jelas inti harus niat zikir. Kalau niat zikir plus niat ngingetin, enggak. Subhanallah, subhanallah, ingetin. Enggak. Contohnya apa? Imam rakaatnya kelima, ya rakaat kelima. Jadi mestinya tasyahud dia berdiri lagi, subhanallah. Atau 3 rakaat dikira 4 rakaat, at-tahiyatul subhanallah. Nah, imam mendengar makmum. Jadi nanti kalau jadi imam, kalau yang mengatakan subhanallah 1, ini makmumnya ada 30 ya. Yang ngomong subhanallah cuma 1, subhanallah. Ketika saya mau naik yang ke-4, saya yakin ini 4, dia ngomong subhanallah, berarti menurut dia berapa? 5. Iya. Menurut dia itu ini Anda mau naik ke 5, saya mau ke 5. Padahal saya yakin saya baru mau ke 4. Maka keyakinan dia sama saya menang saya. Bedu siji. Ya nggak ngurus ya. Subhanallah dewi. Ya. Jadi subhanallah nggak usah didengerin, sudah terus kan. Kalau cuma 1, tapi subhanallah banyak. Hadut tawatur. Berarti ente salah pasti. Masuk semuanya ini salah apa? Ente yang benar. Kalau ente yakin betul, tak bisa aneh benar, semua salah. Makhluk gitu. Ya. Terus pokoknya kalau sudah banyak yang ngingetin, itu berarti ya mesti selalu kebenaran itu pada jumhur. Yang banyak itu mesti benar. Itu 1 loh, anak yakin 4 ini. Tapi kalau orang-orang bilang 5, tapi enggak 1, 5 ya anak salah. Tapi kalau 1 sama 1 ikutin inti, enggak usah ikut subhanallah. Subhanallah setua dewe kok. Ya. Enggak usah diikuti 1. Paham? Kalau perempuan sofaqat al-mar'a bi batni kaffin ala dhahrin ukhra. Perempuan enggak subhanallah. Perempuan ini hadirin, tak kasih tahu ya. Perempuan ini ketika sholat, laki boleh subhanallah, perempuan suaranya enggak boleh keluar. Perempuan kalau mau mengingatin imam, baik itu suaminya, anak laki-lakinya, hanya boleh dengan gini. Itu pun sekali.
Ngasih anu lagi. Sekali. Bukan disebut di sini labatnan libatnin, bukan gini. Ya ketika ngomong cukup gini aja. Enggak gini. Cukup sekali. Jangan berkali-kali. Ya, walau takallama binadhmil Qur'an, kalau apabila bicara tapi dengan nazm Quran, dia punya teman namanya Yahya. Kemudian di tengah sholat dia bawa ayat ini, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Jadi dia menyuruh temannya untuk ngambil kitab, tapi dia pakai ayat Quran. Ya. Seperti ya Yahya, khudil kitab. Ya. Jadi Yahya disuruh di tengah sholat. Yahya disuruh di tengah sholat. Yahya, ambilkan kitab. Yahya, khudil kitab. Ini ngejak ngomong Yahya. Gimana hukumnya? Tapi mau dibilang itu omongan batal, tidak bisa untuk Quran kok. Nah, ini gimana? Wa qasada i'lamahu faqat au atlaq batalat. Kalau niatnya cuma ngajakin ngomong atau enggak niat apapun, maka hukumnya batal sholatnya. Nah, tapi kalau niatnya mengatakan ya Yahya khudil kitab biquwwah, niatnya baca Quran atau tilawah wa i'lam, ada niat baca Qurannya sekalian, ada i'lamnya, ada ngasih taunya, maka hukumnya fala tabtul. Wallahu a'lam bi. Nanda terusin aja. Kemudian watabtulu biwusuli ainin wa in qallat ila jawfihi amdan. Salat tidak boleh makan. Barang siapa di tengah-tengah salat makan, ya, hukumnya batal. Wa kadza sahwan au jahlan bitahrim in kathurat urfan la in qallat. Hukumnya makan di dalam sholat kayak bicara tadi. Kalau makannya itu sedikit sengaja batal, sedikit tidak sengaja tidak batal, banyak sengaja nggak sengaja batal. Sedikit nggak sengaja habis makan sholat, terus ada nasi, sisa-sisa nasi. Yuk, ya Allah, lupa. Terus kan. Nah, kata ulama sedikitnya itu apa? Urfan di sini. Tapi kalau ulama kita memberikan patokan, ya, itu sedikit yang masuk tak sengaja itu apabila sekecil wijen. Tahu wijen? Kalau bahasa Arab sim-sim. Bahasa Arabnya sim-sim. Bahasa Indonesianya wijen. Ya, tahu wijen? Yang Indonesia tahu. Malaysia tahu wijen ente? Tahu wijen? Wijen itu yang ente tahu onde-onde. Tahu onde-onde? Ada putih-putihnya. Lah itu namanya wijen itu. Kalau sekecil itu masih nggak apa-apa, bawah itu nggak apa-apa. Tapi lebih besar dari itu hukumnya apa? Batal.
Thailand, tahu Wijen ya? Tahu. Singapura tahu. Do you know Wijen? Ya. Itu Wijen itu sim wa madunahu, tidak membatalkan. Lebih dari itu batal. Sholat ya kalau Wijennya batal, onde-ondenya. Onde-ondenya batal mutlak karena besar. Ya. Loh anak nggak sengaja katanya Wijen Ustaz. Itu sak onde-ondene sing bolak itu. Ya. Jadi Wijennya kalau nggak sengaja, kalau onde-onde tapi nggak sengaja, nggak sengaja onde-onde, ya tetap batal, ya besar. Sholat ngemut permen, batal enggak? Ya. Kalau apabila dia naruh di mulutnya saja, tanpa disedot, dikunyah atau dimut. Tahu mut? Mata ya mutu mautan. Apa dimut ini? Lain bisa. Kalau bahasa Jawa dihisap, dimut cici maneh. Hisap itu dimut itu dipegang, bukan dikunyah dimakan. Bahasa paling lengkap bahasa Jawa. Tahu ya? Permen ditaruh sambil sholat, kan tidak makan dia. Selesai assalamualaikum masih ada permennya, batal hukumnya. Loh kok bisa? Karena ada ain yang keluar. Lain lagi kalau yang apa sih dimut dikunyah, enggak ya, dikunyah dimakan. Kalau yang diletakkan di mulutnya itu sesuatu yang tidak keluar ainnya. Umpama ente sholat sambil ngemut mur, tau mur? Apa? Mur, obeng, apa? Haud, mur. Haud itu ditaruh sini sholat. Batal apa tidak? Dia itu kan ada ain apa? Baut ono ain, masa mau bulut apa itu? Tidak bisa, sudah tidak mungkin ada yang keluar. Itu tidak batal. Kemudian la ilaha illallah wa tabtul bi ziyadati rukni fi'li. Batal sholat kalau kita menambahi rukun fi'li. Seperti ruku ditambahi 2 kali, batal. Tapi kalau sahwan, kalau nggak sengaja nggak batal. Sholat 5 rakaat, batal apa enggak? Batal kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak batal. Makanya sesuatu nanti yang kalau dilakukan sengaja batal, dilakukan nggak sengaja nggak batal, disitulah sunnah sujud sahwi. La bi qawliyin amdan. Ya. Kalau menambah rukun qauli gimana? Fatihah 2 kali. Katikrar al-Fatihah atau tikrar tasyahud fil alamin innaka Hamidum Majid. Kurang suwi, baleni mana? At-tahiyatul mubarakatuh. Ulangi lagi. Berarti rukun qauli dibaca 2 kali, dilakukan 2 kali. Gimana hukumnya? La bi qaulin amdan katikal Fatihah wa tasyahud au qira'atihima fi ghairi mahallihima, atau membaca rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Gelam biar salat pas sujud bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tahu gak? Berapa kali itu kayak gitu? Ya, sujud baca Fatihah, rukuk tahiyatul mubarakatuh. Ya. Gimana hukumnya itu? Batal? Tidak.
Tapi nanti sunnah sujud sahwi karena naqlu rukni qaulin ila ghairi, ada qaul. Wa qala ba'dhum tabtulu sholatu binaqli rukni qaulin ila ghairi mahalli au tikraru rukni qaulin. Endamin endal ya, endal ada qaul, tidak disebutkan dari sini sama. Ada qaul yang benar yang mengatakan nggak boleh, makanya disunahkan sujud sahwi. Kemudian ya, tapi kadang ada yang disunahkan tikrarul Fatihah. Jadi gini, tikrarul Fatihah tatal tidak. Tapi kalau habis baca Fatihah lagi gimana hukumnya? Makruh. Tapi ada beberapa surah yang setelah Fatihah nggak apa-apa kita baca Fatihah lagi. Ya, habis Fatihah lagi. Kapan? 1. Kalau tidak salah ada 4 atau 5. 4 atau 5. 4, ada 4. Ada 4 disunahkan Fatihah setelah Fatihah. Pertama itu kalau tidak hafal surat selain Fatihah. Waladhdallin amin, mau baca surat Qul huwallahu ahad, tidak apa. Akhirnya baca lagi Al-Fatihah lagi. Boleh. Bukan boleh, ini sunnah. Yang kedua, idza nadhara kullu ma ya'tis yaqra'ul Fatihah. Nadhar, setiap kali dia itu bersin, dia baca Fatihah. Lepas dia di sholat habis waladhdallin amin, asyik aja pun, maka dia baca Fatihah. Yang ketiga, yang keempat lupa. Di mana ada yang pernah baca? Saya ikut di Bughyatul Mustarsyidin. Di Bughyatul Mustarsyidin. Kalau ada yang pegang Bughya bisa dilihat. Atau kalau enggak besok saya tanya. Ada 4. Tusannu i'adatul Fatihah, ba'dal Fatihah. Oh iya, yang ketiga, kalau sengaja membaca sebelum imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Selesai, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baru imam baru baca Fatihah, dia sudah baca Fatihah duluan. Nah itu disunnahkan nanti ketika selesai imam Fatihah, dia baca Fatihah. Yang ketiga kurang 1. Apa tadi? Yang pertama, kalau nggak hafal surat kecuali Fatihah. Kalau nazar, kemudian kalau membaca Fatihah sebelum imam, kurang 1. Lupa. Karena baca ini terakhir mungkin 3 tahun yang mengajar anak muda di Bughyatul Mustarsyidin. Selesai. Wa tabtulu bi ziyadati fi'lin walau sahwan min ghairi jinsi shalah. Kemudian batal sholat apabila bergerak dengan gerakan yang bukan gerakan sholat, kayak melangkahkan kaki. Apabila kathuro mutawalian kathalatha khatawat, ya, jadi sholat itu kalau gerak 3 kali batal. Benerin qofiyah gimana sholat benerin qofiyah? Batal apa tidak? 1, 2, nggak batal. Sholat murmur kuping,
terus dikembalikan. 1, 2 tidak batal. Sholat opil-opil makruh hukumnya, batal apa tidak? 1, 2 jari tidak dihitung, hatta 300 kali dapat. Jadi ada orang sholat gerakan, sholat dia gini, sholat garuk-garuk gini, tidak batal, jari tidak dihitung. Tapi ini batal, jari tidak, ya. Jadi sholat itu apabila bergerak 3 kali batal, bergerak 2 kali tidak, bergerak sekali tidak. Tapi kalau bergerak walaupun sekali biniyatil istihza batal. Sholat terus tengah-tengah sholat, ya, apa namanya, batal 1, 2 batal mestinya. Tapi kalau niat istihza, niat guyon, mempermainkan, batal. Ada beberapa anggota badan yang disebut a'dha' khafifah. Tahu a'dha' khafifah? A'dha' itu artinya apa? Anggota badan. Khafifah? Khafifah itu gubernur Jawa Timur. Khafifah itu artinya ringan. Ada disebut di badan kita itu anggota ringan. Anggota ringan itu apa? Tangan, jari, maafkan, tangan, jari, bibir, lidah. Sholat sambil mata, sholat sambil matanya dipedip, tidak batal. 1, 2, 3, 4 kuping. Ada orang yang telinganya bisa gerak dalam sholat. Ada enggak yang kupingnya bisa gerak? Ada? Ada banyak orang yang bisa. Teman saya banyak yang bisa gerak-gerak gitu loh, gerak-gerak gitu. Saya enggak bisa. Itu mungkin juga enggak bisa, tapi ada yang bisa. Itu bisa saya. Ya, ada orang yang bisa. Gimana enggak batal? Yang kelima, 1, 2, 3, 4. Yang kelima, zakar. Bagi laki-laki ketika dia sholat, zakarnya gerak, tidak membatalkan. Tapi semua selama tidak niat guyon, bercanda. Kalau bercanda dalam sholat batal. Paham? Kemudian melangkahkan kaki itu tidak batal dalam sholat selama hanya 2 langkah. Ini sholat, ini sejadah, ini 1, 2. Setelah selesai beberapa saat tambah lagi 1, 2, tidak batal. Tapi kalau melangkah 3, 1, 2, 3 batal. Makanya sebagian orang-orang awam dia dengar bahwa kalau ada soft kosong diisi, tapi dia nggak tahu caranya. Hingga akhirnya di tengah-tengah sholat main jalan aja. Loh, batal sholat dong. Kata Rasulullah itu kalau jalan itu kalau ada yang kosong diisi, ada hadisnya. Iya, hadisnya ada. Kau nggak paham. Bukan berarti terus ada ente jalan seperti itu. Ya. Makanya nanti ulama beda pendapat. Betulkah 3 gerakan itu membatalkan? Ya ini pindah Syafi'i seperti ini di mazhab Syafi'i. Walaupun
Indal Hanafi Abu Hanifah dhabitul kathir bihaitsu idza ru'il musalli annahu fi ghairi hay'ati shalah. Ya, dhabitnya itu kapan orang gerak di dalam sholat batal. Kapan orang di dalam sholat gerakannya batal itu kapan? Ketika ada orang lihat dia beranggapan gak sholat itu. Berarti karena geraknya banyak. Kayak ada orang sholat kayak Rasulullah itu pernah melihat ada orang sholat gerak aja. Ya kata Nabi, nggak ngomong batal. Nabi bilang apa? Lau khasha'a qalbu hadha rajul lasakanat jawarihu. Kalau hatinya orang ini khusyuk, otomatis akan tenang badannya. Oke. Saya pernah ketemu satu orang, dia mazhabnya nggak jelas. Ya, intinya dia tidak mazhab Syafi'i. Kemudian sholatnya gerak aja. Saya bilang di mazhab saya sholat kamu ini nggak sah. Terus kemudian dia berkata, iya, tapi di mazhab saya sholat saya sah karena gerakan itu tidak harus 3 kali, lebih pun nggak apa-apa. Selama kita masih di hayatus sholat, selama kita masih dalam keadaan sholat. Ya tapi Rasulullah berkata, lau khasha'a qalbu hadha rajul lasakana jawarihi. Ya berarti saya kurang khusyuk. Berarti Anda kurang khusyuk, minimal kurang khusyuk. Jadi tidak ada baiknya. Mau mazhab apapun banyak gerak itu gak benar. Hanya di mazhab Syafi'i plus terus gak benar, batal lagi kalau tidak gerakan. Ya. Dalilnya ada. Dalilnya 3 gerakan itu dalilnya ada. Apa hadisnya itu? Iltafata, lupa saya. Nabi Umar pernah cerita itu. Ada dalil Syafi'i, istimbatnya Syafi'i bahwa 3 gerakan yang membatalkan salat. Ada makruh kan iltifat fi salat. Kalau iltifat sekali maka makruh. Iltifat 2 kali makruh. Iltifat ketiga kali fa'aradallahu anhu, ada hadisnya. Allah yang berpaling darinya. Ada dalil Syafi'i anna thalatha harakat mutawaliyat tubtilu shalah. Itu kalau mau lihat-lihat gitu di Bulughul Maram. Au darabat mutawaliyat, atau memukul 3 kali. Tuh 2, 3 batal. La in qalla, tapi kalau gerakannya sedikit tidak batal. Ka khutwataini, seperti 2 langkah. Au aktsar wa tafarruq, atau 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah, 2 langkah tafarruq. Ya, pokoknya dhabitnya bihaitsu yu'addu tsani munqati'an 'anil awal. Gerakan yang kedua berbeda dengan gerakan pertama, nggak nyambung. Itu dhabitnya disebut gerakan yang berbeda. Jadi sholat, ada orang sholat tapi sambil jalan dari sini ke alun-alun. Gimana sholatnya? Tadi itu 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti sampai alun-alun. Bisa sah selama 2 langkah berhenti, dan berhentinya harus putus dari gerakan awal. Fa'in fahusha kawathbatin batalat, ay wathbah fahisha. Loncat dalam sholat hukumnya batal. Loncat yang fahisha